Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini Danis baik menjumpai kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat semuanya ya. Jadi saya terkesan beberapa perjalanan yang telah saya tempuh ya, terutama di daerah pegunungan ya, daerah-daerah yang sejuk, yang barangkali juga agak sulit dicapai dengan kendaraan bermotor ya, bahkan dengan sepeda motor sekalipun. Tapi pada umumnya daerah-daerah pegunungan itu memiliki ya lumayan ya tanjakan-tanjakan yang agak curam, agak ekstrim, agak tinggi ya. Inilah kendaraannya teman-teman, baik itu untuk off-road ataupun yang jalan biasa ya, yang setelah saya alami ya kendalanya ya jalan yang nanjak gitu. Tapi bagi sebagian teman-teman saya atau mungkin juga rekan-rekan sekalian malahan menyukai tanjakan itu karena bagi seorang pegoes itu tantangan lah ya, tantangan dan upahnya itu atau kenikmatannya itu yaitu setelah kita mencapai puncak ya, bisa melewati tanjakan yang tinggi ya, tentunya ya barangkali ada yang di daerah pegunungan, Gunungan Merapi, Gunung Bromo, Gunung Dieng, dan sebagian juga dari Gunung Salak Halimun ya lumayan itu ya. Gunung Cermai juga ada sebagian ya. Nah itulah, dan tanjakannya ya lumayan tinggi ya, bervariasi demikian rupa, bervariasi antara ya 8% ya, sampai kurang lebih 25 ya, ada yang sampai 25%. Bahkan yang di Cijengkol teman-teman sampai 40% tuh tanjakannya di daerah Bandung Lembang. Oke, jadi memang tidak dapat dipungkiri ya bahwa tanjakan itu merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu kenikmatan ya, suatu sensasi yang kita peroleh ya, demikian rupa sehingga menggairahkan hidup kita. Dan setelah kita tempuh tanjakan itu sampai di puncak, waduh rasanya dengan pemandangan yang indah ya, udara yang sejuk, dan semuanya akan kita dapatkan suatu kebahagiaan ya, kebahagiaan sebagai seorang pegoes. Oke teman-teman, kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai bagaimana cara atau ngakali goes di tanjakan ekstrim teman-teman. Kenapa saya sebut ngakali? Karena ngakali itu ya suatu kecerdasan ya, suatu pemikiran teknis, suatu cara-cara ya yang lebih daripada sekedar mengatasi gitu. Mengatasi ini lebih kepada kerja akal, bagaimana kita bisa melalui tanjakan itu dengan lebih mudah. Tentunya ini telah banyak ya saya alami pengalaman di tanjakan itu. Akan saya ceritakan ya bagaimana pengalaman saya ini, yang mungkin juga ini udah teman-teman saya banyak lah yang lebih pakar dari saya pun sekalipun juga ya, tapi saya ingin berbagilah ke semuanya mengenai pengalaman saya teman-teman. Teman-teman mengenai tanjakan ya, terus terang aja ini udah saya ya explore ya di zaman MTB, zaman federal dulu ya, sepeda federal. Bahkan sepeda MTB pun yang dari kelas-kelas
buatan Amerika pun belum ada disc brake teman-teman. Ya pada tahun awal-awal tahun 90-an lah ya. Pada saat itu memang jarang ya, bukan jarang, belum dimulai ya, belum dimulai penggunaan disc brake ya untuk pengamanan pengereman itu. Kemudian mengenai kaset pun ya atau sprocket pun itu masih terbatas teman-teman. Giginya itu ada paling 7 ya, 7 speed, 8 speed ya, itu antara 7 8 speed ya. Gigi kecilnya itu paling antara 13 ya, 13 sampai ke 32. Ya itulah, kalau kita hitung-hitung dengan gigi depan chainringnya atau crank triple ya, giginya itu 22 ya, 22 ya, dibagi dengan angka ya 22 ya, dibagi dengan 32. Nah ini kita dapatkan 0,86 teman-teman. Sorry, 0,68. Ini gear ratio uphill-nya. Jadi juga memang saya rasakan saat itu ya, itu cukup berat ya, tanjakan ekstrimnya ya cukup tinggi. Dengan saya belum diganti masih polos ya, itu gear ratio 0,68 itu masih berat teman-teman, saya rasakan. Nah perkembangannya ke sini mulai ya, ada gigi-gigi besar ya, sampai 40, 42 dan seterusnya ya. Kemudian chainring juga bervariasi ya, sehingga memudahkan orang untuk lebih ringan lah ya, goes untuk ke arah gunungan ya, nanjak demikian rupa. Oke teman-teman, berkenaan dengan judul bagaimana mengakali menggoes tanjakan ya, menggoes di tanjakan ya, menggoes ringan di tanjakan ya. Oke, ini terbagi dua, saya bagi dua ya. Pertama dengan yang perlu kita perhatikan itu adalah pada sepedanya ya, terutama gear ratio, gimana kita merancang gear ratio ya. Kedua teknik ya, teknik pengendalian yang harus kita kuasai demikian rupa. Oke teman-teman, yang pertama dulu teman-teman ya, mengenai sepedanya atau gear ratio lah ya, langsung aja pada gear ratio, bagaimana yang harus kita miliki demikian rupa. Oke teman-teman, ini kembali ya, ini sepeda ini ya, ini saya pajang di sini aja ya. Mengenai gear ratio teman-teman, ini gear ratio ini ya, untuk uphill ya sama teman-teman ya, kita dari chainring terkecil dibagi dengan COG kaset terbesar seperti ini ya. Untuk beberapa tanjakan ya, itu sudah saya klasifikasi ya. Oke lah, kita yang mulai tanjakan yang paling saya anggap ya, yang paling agak ringan lah ya, ringan ya, bukan ringan ya, mungkin kelasnya menengah lah, menengah ya. Menengah itu ke kilometer 0 teman-teman, melalui Bojongkoneng. Nah ini seperti ini teman-teman nih, ini setelah saya gambarkan ya beberapa tanjakan ya. Nih teman-teman, ini nih contohnya nih ya, ini ada sudut ya, ini ada sudut gradien ya, dimana di sini sudut ini ya, sudut tanjakannya ini ya, itu gradiennya itu 18%. Di Bojongkoneng yang tertinggi ya kurang lebih seginilah, 18% ya. Bervariasi antara ya paling tinggi paling ya nggak sampai 19% ya, inilah ya. Nah derajatnya itu dari gradien 18% ini derajatnya itu 10,37 derajat teman-teman, ini seperti ini. Nah ini ada contoh lain selain dari kilometer 0 ya, Sentul ya, Bojongkoneng, ada lagi yang Bromo teman-teman. Bromo bahkan lebih, ini lebih dari 18% nih, itu bisa mencapai 20 atau lebih lah ini ya, kurang lebih ya. Nih aja contoh aja Bromo ya. Begitu juga Dieng, lumayan tanjakannya Dieng teman-teman, dan dua-duanya udah saya lakoni. Kalau Bromo itu saya udah 2 kali ya menempuh uphillnya, Dieng harus sekali teman-teman ini. Kalau Sentul mah sering teman-teman ya, sering. Nah ini gimana kita mengakalinya ini ya, oke ya, dengan sudut itu 10 derajat 10,30 derajat ini gradiennya ini ya, ini kurang lebih 18%. Nah gaya goes untuk saya beratkan kurang lebih antara ya 62 lah ya, oke lah kita standarkan 65 ya teman-teman yang memiliki berat 65 ya, dengan menggunakan sepeda dengan ban 700C ya, ini 26 ya atau 27,5 ya. Kemudian ininya panjangnya ini 17,5 cm ya. Itu andai kata kita goes ya, goes dengan normal teman-teman ya. Artinya cranknya itu ya kecepatannya sama, putaran crank ya dengan putaran roda
kita akan terbebani teman-teman ya. Terbebani 25 kg force ini. Nah inilah beratnya goesnya kita. Sedangkan goes untuk saya yang standar 65 ya, 62 ya, 62 kg berat badan saya dan kekuatan saya ya. Itu kalau yang nyaman teman-teman ya, itu sekitar 18 lah, 18 sampai 20 ya, 20 sedikit lah, 20 kg force. Nah, andai kata ini lebih dari 25, tentunya ini harus pakai G ratio teman-teman ini. Berapa G rasionya? Ini kali ini. Gimana cara mengkalkulasi 25 kg force ini? Kita turunkan dengan kali nilai berapa ya, sehingga muncul bilangan yang standar saya, yaitu 20 kg force. Gaya goes normal 18 sampai 20 lah ya. Nah ini ada kita kalikan ya, kita kalikan ini ya, saya butuh 0,8 ya, 0,8 kali dengan 25. Nah ini teman-teman, antara 0,7 sampai 0,8 teman-teman ini G rasionya itu. Nah ini kita akan goes yang nyaman lah, yang nyaman ya. Untuk teman-teman yang beratnya 75 kg force dengan inti yang tadi ya, ban 27,5 standarnya, putarannya sama ya, putaran sama, itu beban normal untuk goes normal yang nyaman itu kurang lebih 20 sampai 22 lah. Kalau saya itu 18 sampai 20, sekitar segitulah. Nah, goes dengan beban goes seperti itu, kita akan bisa menempuh jarak uphill yang jauh teman-teman, yang jauh, yang ya bisa lebih dari 20 kilo atau berapa puluh kilo ya, yang cukup jauh. Jadi kita tidak merasa terlalu lelah. Andai kata kita goes dengan berat beban seperti ini ya, nah ini tanpa G ratio uphill ya, dikurangi dengan nilai G ratio uphill, kita otot kita akan tegang teman-teman, menyebabkan kita tuh lelah gitu loh, tegang terlalu pelan ya, dan jangan juga terlalu ngiclik, terlalu besar cadence-nya, kita juga akan boros energi teman-teman. Nah oke, teman-teman ya, ini untuk yang kelas pertama ya, untuk yang contohnya ini Sentul lewat Bojongkoneng, Bromo dan Dieng, kurang lebih lah ya, antara 18 ini sampai 22 atau 21 mungkin ya, sekitar segitulah. Saya baca-baca di berbagai pengalaman teman-teman, sekitar segitulah. Kemudian yang teman nih, contoh yang kedua ini. Nah ini. Nih, gradiennya ini lebih dari yang tadi ya. Gradiennya itu 23%. Nah, ini saya alami. Saya ke Babinsa teman-teman nih. Babinsa Rumpin dekat warung Acong ini. Ini Babinsa. Dengan slope ini atau kemiringan kurang lebih ya 23% dan tanjakannya itu 13,3 derajat ini ya. Nah ini tanpa G ratio ya, kita akan terbebani goes cukup besar teman-teman nih, 32 untuk berat badan saya nih ya, kurang lebih 62 sampai 65 lah ya. Ini 32 kg force. Nah ini, sedangkan target kita yang nyaman itu cuma 18 teman-teman. Nah, bagaimana caranya ini? Ya kita bagi aja ini. Jadi 32 itu harus menjadi 18. Jadi 18 ya, 18 lateral 18 bagi 32 teman-teman nih. Nih. Sorry, 18 bagi dengan 32. Ini. Oke. Nah ini harus dicapai G ratio 0,56 ini. 0,56. Gitu loh. Jadi ini yang normal ya. Atau ya kalau misalnya lagi 0,6 lah, masih bisa lah. Walaupun sedikit agak berat ini. Inilah faktor ceknya teman-teman. Gitu loh. Sedangkan realnya itu andai kata sama putaran crank dengan putaran roda itu 32 kg force. Andai kata dikasih reduksi gigi 0,56 ya, G ratio uphill akan menjadi 18 kg force. Seperti inilah ya. Ini contoh yang kedua teman-teman. Nah ada lagi contoh yang paling ekstrim teman-teman ini. Nah ini yang Cijengkol. Saya dengar, saya pun belum pernah teman-teman kesini nih. Saya penasaran juga gitu loh. Dan yang Babinsa pun ya sebagian besar ada yang saya dorong ya. Sebagian saya dorong dan sebagian lagi yang
saya agak cukup lelah ya, sebagian lagi saya goes gitu loh ini. Nah itu yang Babinsa ya, kebetulan sepeda saya ini teman-teman ya, ini 0,47 teman-teman, 20 dibagi dengan 42 nih, 0,47. Kebetulan saya ini ya, sepeda yang satu lagi ya, yang touring ya, itu gear rasionya cuma 0,55 teman-teman. Saya rasa keberatan gitu loh. Kalau pakai ini ya untuk Babinsa ya akan mudah lewatnya teman-teman ya. Seperti itulah. Nah, Babinsa itu gradiennya teman-teman, sorry ya, yang ini tadi yang Babinsa ya. Nah, untuk yang khususnya untuk Cijengkol ya ini 40% teman-teman nih. Ini paling ekstrim dan ini belum pernah saya lewati. Saya waktu itu ke ya daerah Lembang sana ya, ke Bandung Utara lewat Gunung Teman Perahu ke sana lewat Purwakarta. Ini kelewatan aja teman-teman. Target saya bukan ini waktu itu. Ini sampai 40% ini gradiennya. Nah, derajatnya itu 23,58. 58 derajat. Jadi ada yang bilang demikian rupa tanjakannya sampai berapa ya, nilainya besar, cukup besar ya. Ada yang bilang 30%, ada yang 30%, ininya derajatnya ada yang bilang 30 derajat. Ini tidak sampai teman-teman, hanya sampai 23,58 derajat. Ini seperti ini ya. Jadi nggak benar teman-teman. Ini udah saya ukur teman-teman ini. Jadi gradiennya kurang lebih 39-40% ini. Nah, untuk berat ini, untuk jembatan Cijengkol yang ekstrim ini dan di Lembang Bandung ini ya. Terus terang ini juga mungkin ada di tempat-tempat yang lain yang belum saya explore ya, yang mirip-mirip ini ya. Di Jawa Tengah, mungkin di Jawa Timur dan lain-lain lah ya. Yang waktu ke Bromo ya jauh di bawah ini teman-teman, Bromo. Jalannya berkelok-kelok ya. Paling 20% ya gradiennya itu untuk Bromo atau 22% ya. Nah, ini ekstrim teman-teman. Nah, beratnya goes itu 56 kg force teman-teman. Bayangkan kita goes itu beratnya itu ya 56 ya. Kalau kita goes berdiri sambil nekan kaki kita ya, kita berdiri dengan kaki kita, ya kita agak mendingan teman-teman. Tapi kalau goes berdiri itu ya lelah kita ya. Ini hampir seberat tubuh kita teman-teman nih. Kita 62, 65, ini 56. Jadi tekanan pada pedal itu seperti ini teman-teman ya. Itu hampir mendekati berat badan kita ini, seperti ini. Nah, kalau kita inginkan gas normal, taruhlah ya, kita inginkan 20 kg kita tingkatkan ya, atau 23 ya. Kita menginginkan gear ratio uphillnya, jadi 23 misalnya ya. Dari 18 kita tingkatkan teman-teman ya. Kita tekan ya, pedalnya 23 ya. Dibagi dengan 56 ini. Nah, seperti ini. Nah ini teman-teman, masih kurang teman-teman ini Cijengkol itu. Baru 0, kita butuh 0,41 itu. Waduh, itu besar sekali ya, kecil sekali itu ya. Jadi kita harus butuh tenaga yang berapa ya? Mungkin kita tingkatkan lagi jadi 25 ya, 26 lah ya. Kilogram force dibagi dengan 56. 56. Nah, ini. Nah ini teman-teman, bisa ini 0,46. Ini bisa. Jadi kalau dengan sepeda ini ya, gear ratio saya 0,47 ya, di bawah 0,5, saya akan sanggup teman-teman ini naik ke Cijengkol. Saya perkirakan ya, dengan tekanan di atas tekanan saya harus sudah nge-push ya. Karena saya normal, kalau dengan normal itu kurang lebih 18-20, ini 26 teman-teman. 26 kg force. Saya harus menekan lebih besar Cijengkol ini dengan tekanan yang agak ekstrim, 26. Dan ini ya barangkali ya, kalau dalam perhitungan saya ini mungkin teman-teman, sangat mungkin dan tidak ada terlalu kesulitan ya saya menggoes dengan ini gitu loh. Nah, itulah perhitungan teman-teman. Nah, saya memperkirakan itu dengan data-data, dengan fakta, dengan perhitungan yang di video sebelumnya ya, mudahlah mencarinya gear ratio seperti apa ya, dan perbandingannya dengan kemampuan nanjak seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, inilah ya teori dasar dari sepeda ya, dari sepeda itu sendiri, yang ada 3 klasifikasi yang saya telah sampaikan ya, yang tentunya ini harus didesain oleh teman-teman ya, baik itu untuk crank triple ya, crank double ataupun crank single. Tapi kalau untuk crank single teman-teman ya,
itu terus terang untuk mencapai 0,5 itu agak sulit teman-teman ya. Mungkin ya kalau misalnya gigi depannya kita urus 34 aja ya, gigi depannya chainringnya 34 ya. 34 ya, nih dibagi dengan 51 misalnya belakangnya. Nah ini, tuh baru 0,67 teman-teman. Jadi untuk crank single chainring MTB ya, dengan gear depan tadi berapa ya, 34 bagi 51 ya, 34 bagi 51, ini baru sampai 0,66, masih jauh dari target 0,5 di bawah ya untuk Cijenggol ini. Jadi harus ngotot, mungkin gaya goes force-nya itu ke pedal ini mungkin harus di atas 30 30 kg force itu loh. 30 ya hampir 2 kali lipat dari tenaga normal goes nanjak ya. Itulah ya, seperti itulah gambaran teman-teman yang harus kita perhatikan. Jadi ya tetap akan lebih unggul crank double dan crank triple untuk nanjak ya dibandingkan dengan crank single, seperti itu. Oke teman-teman, tadi udah kita beralih ya ke tadi kita udah sampaikan ke cara atau teknik menggoes dari sepedanya ya, terutama dari gear ratio teman-teman ya. Sekarang tekniknya teman-teman, ini tekniknya. Kembali kalau teknik ya itu terus terang aja, ini hubungannya sama fisik teman-teman. Latihan fisik ya, teman-teman yang punya kemampuan fisik yang tinggi, sering goes, sering nge-push ya demikian rupa, itu akan lebih mampu tentunya ya untuk goes nanjak demikian rupa. Tapi kembali teman-teman ya, goes nanjak ke Bromo itu selain kemampuan fisik butuh juga teknik teman-teman. Teknik, karena kenapa? Di sana itu tanjakan itu panjang, akan terus nanjak makin atas itu makin nanjak, makin ekstrim gitu loh. Nah itu tidak bisa hanya dengan kuat saja, harus dengan teknik teman. Teknik yang goes yang umum digunakan seorang orang pegoes yang sudah terampil teman-teman ya. Pertama teman-teman ya, yang harus kita perhatikan adalah fisik kita ya. Kita harus sering latihan ya untuk menggoes jarak jauh atau goes di daerah yang pegunungan ya. Tentunya selain kekuatan paha kaki ya, di situ ada dua teman-teman, kekuatan paha dan kaki dan napas teman-teman. Kita harus mengatur ritmik napas sehingga kita itu stable ya, kita tidak terengah-engah, tidak kehilangan kemampuan untuk kendali gara-gara fisik kita menurun. Kita harus stabil, sama seperti kita menggoes di jalan lurus atau di jalan agak ibaratnya nanjak tipis ya, sama aja teman-teman. Ya itu teman-teman, kita menjaga ritmik cadence itu stabil. Cadence stabil kita usahakan ya. Bukan cadence stabil, torsi yang stabil teman-teman. Bukan cadence ya, torsi yang stabil ya. Torsi yang stabil itu tekanan yang ini pedal itu ya. Kalau untuk saya itu antara 18 sampai 20 kg force. Jadi saya tetap akan bisa menempuh jarak nanjak terus menerus ya, tanpa kendala. Mungkin kalau berhenti sebentar untuk minum sih oke lah ya. Tapi untuk narik napas saya kira nggak begitu perlu ya, karena tekanan pedal torsi itu stabil teman-teman. Yaitu dengan cara ini teman-teman nih. Kembali saya berulang-ulang, kita harus merasakan andai kata tekanan pedal itu udah terlalu berat, kita oper teman-teman ya. Oper ke gigi yang lebih rendah ya, lebih rendah. Sama aja teman-teman. Kita andai kata mengemudi kendaraan mobil misalnya ada 5% lang, sama gitu loh. Andai kata kita nanjak, kita mulai gigi 3 nggak kuat, terus mulai gigi 3 ke gigi 2 nggak kuat, ke gigi 1. Bahkan untuk Jeep teman-teman ya, itu ada namanya transfer gear ya. Dia 4x4 ya, dia ada low 4 teman-teman. Dia bisa climbing ability di atas 30% untuk Jeep. Seperti itulah, dia akan lambat tapi kemampuannya tinggi. Jadi kita harus bertahap mengoper teman-teman ini ya. Dengan tekanan yang stabil kita mengoper. Jadi dari mulai ini ya, ini gigi chainring kedua divariasikan dari yang ketiga kita oper kedua, terus bervariasi antara gigi tengah dengan sampai COG yang atas teman-teman, seperti ini. Itu teman-teman ya. Triknya biasa teman-teman ya. Kita ada independensi dari tiap-tiap chainring ke masing-masing pembagian dari gigi COG kaset. Itu independensi ya, kebagi 3 ya kalau untuk 3. Kalau untuk 2 chainring kebagi 2 ya. Itu supaya kita jangan ada
cross chain teman-teman, itulah. Jadi kalau kita harus pelihara ya kestabilan daripada goes torsi itu, dan kita juga harus menarik napas, menjaga demikian rupa napas kita itu tetap stabil ya. Dan ini teman-teman, yang kedua itu pertama ya, kita harus menjadikan stabil. Yang kedua teman-teman, kita pada saat mulai mau menanjak ya, kita harus memiliki mental lah ya. Dan untuk menjaga mental itu tetap kuat, stabil, kita tidak boleh sering memandang terlalu jauh tanjakan. Dengan memandang terlalu jauh tanjakan, mental kita akan tererosi lah. Kalau saya tidak mau teman-teman memandang, paling saya memandang ke arah yang dekat aja teman-teman. Paling jauh saya memandang 6 meter ya, 6 meter, 7 meter, 3 meter gitu ya. Saya memandang terlalu jauh, saya akan merosot gitu. Jadi tetap aja kita memandang tetap itu ya, kita stabilkan demikian rupa seolah-olah kita seperti jalan biasa aja, dan napas juga tetap terjaga. Kita ambil napas panjang, tahan terus, ini juga stabil. Nah setiap ada kondisi lebih berat kita oper enggak ringan sehingga torsi itu stabil demikian rupa. Nah kebalikannya teman-teman, ini yang suka dilupakan pegoes. Pada saat sudah ringan ya, goesnya sudah ringan, jangan dibiarkan itu ringan. Jadi kita nanti speed kita kurang, jadi kita harus oper ke gigi yang lebih tinggi, jadi kita dapat speed kalau udah ringan. Terus kalau lebih ringan lagi, oper lagi ke gigi lebih tinggi. Nah kalau udah lebih berat lagi, oper lagi ke gigi yang rendah. Kita dapat pada saat kita nanjak agak ekstrim itu, kita agak lambat. Pada saat agak sliding menurun tanjakannya, kita dapat speed yang lebih dengan cara mengoper ke gigi yang lebih tinggi. Itu kita mainkan aja terus itu. Jangan sekali-kali kita malas mengoper ya, kita biarkan beban ini tinggi. Nah kecuali untuk latihan, kalau untuk perjalanan jangan coba-coba untuk membebanin terlalu berat, kita oper aja gitu demikian rupa. Nah, nanti akan mengurangi kelelahan kita ya, dan kestabilan otot kita untuk terus goes teman-teman. Ya sampai jarak-jarak ke Bromo saya hanya beberapa kali berhenti itu masih mungkin teman. Ada beberapa yang saya lelah ya, saya berhenti sebentar, dan saya daripada saya diam, saya dorong sebentar, saya goes lagi teman. Itulah kombinasi teman-teman ya. Tapi kalau untuk sekarang saya kira saya akan lebih kuat ya untuk karena udah yang kedua kali ya untuk yang Bromo saya bisa mengatasi itu semua teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya, ada kata teman-teman ini menggunakan sepeda MTB ini harus selalu ya teman-teman ya, dalam posisi lock ini ya, lock ini lock ya, si lock ya, kita memandang jangan terlalu jauh ke depan ya, torsi distabilkan dalam posisi lock ya, kemudian ya. Nah untuk tanjakan-tanjakan yang memang agak ekstrim ya, ekstrim sekali, mungkin di atas 25 mendekati 30, kita tidak teman-teman, kita harus menunduk ya, posisi badan kita itu dioper atau diposisikan, diarahkan ke depan, mikir rupa ke depan gini, dia harus menunduk. Dengan menunduk ini kita akan mendapatkan daya goes yang lebih besar ke sini ya, goes yang lebih besar demikian. Nah kemudian untuk mengatasi juga ban depan agar tidak terangkat teman-teman. Jadi pada sudut tertentu yang besar ya, yang apalagi sampai jengkol gini ya gitu ya, ini sampai 23 derajat teman-teman ini ya. Ini pasti ban depan tuh akan jungkit gitu loh. Kita harus memindahkan massa badan kita, berat badan kita ke depan dengan cara menunduk ya. Dan ini dipegang di ujungnya gitu. Dan ini ditekan demikian rupa. Dan pada saat itu gigi udah kita siapkan pada saat itu giginya udah gigi terendah. Misalnya kita ada giginya sampai 0,6 ya udah kita paling kecil dan paling besar sekalian gitu. Itu udah ada gitu. Oke teman-teman, itu ya. Saya kira ini teknik yang umum yang mungkin ya saya kira teman-teman udah tahu lah. Saya hanya ngulang-ngulang aja karena saya ya ngerasa terpanggil lagi. Oh iya ya lupa ya mengenai teknik goes ini belum khusus saya sampaikan ya untuk seperti ini. Nah, sekarang saya sampaikan berikut tadi kupasan dengan sepedanya bagaimana, sikap kita seperti apa ya, secara mental memang kita harus siap teman-teman. Siap mental aja tidak cukup, juga harus dengan latihan fisik ya. Latihan fisik juga tidak cukup, harus dengan teknik pengoporan, teknik memasang sepeda dan pengoporan ya. Nah teman-teman, andai kata teman-teman misalnya terpaksa
udah jalan menanjak dan ingin mengoper, itu juga bisa teman-teman. Bisa. Jadi kalau tanjakan ekstrim sekali ya saya kira ya seharusnya ya itu udah mengoper teman-teman dalam posisi gigi yang paling rendah. Tapi kalaupun itu menginginkan seperti itu ya, itu bisa teman-teman. Ya itu kita mengendorkan teman-teman, mengendorkan dulu ya, menekan pedal ini lebih kuat ya, goesannya ya lebih kuat pada saat menanjak ya. Kemudian kita kendorkan pedal tekanan ini. Nah langsung kita oper teman-teman, kita oper ke gigi yang lebih rendah. Nah sehingga pada saat itu tekanan pedal itu ya memungkinkan untuk tidak membebani rantai untuk pindah ke gigi yang Ciogo yang lebih rendah. Yang membuat rantai putusnya itu karena tekanan pedal itu kuat, rantai itu tegang ya, sehingga pemindahan ini menyebabkan ininya tertekuk teman-teman, rantainya ini tertekuk sehingga rantai itu putus. Itu yang menyebabkan rantai putus itu karena tekanan itu terlalu kuat, tekanan di pedal. Jadi kita goes lebih kuat ya, terus kita kendorkan goesannya, terus kita oper. Pada saat itu tetap sepeda akan meluncur teman-teman, dan kita akan berhasil mengoper ke gigi yang lebih besar atau lebih rendah tanpa masalah rantai putus teman-teman. Saya kira itu teman-teman ya, hal-hal yang penting-penting yang saya kira kombinasi antara sepeda kita ya, gear ratio-nya ya harus diperhatikan, dan mental ya, fisik, mental, dan teknik teman-teman. Jadi sepeda, kondisi sepeda gear ratio ya, kemudian kondisi fisik kita ya yang cukup terlatih ya, kemudian mental kita itu ditambah dengan sikap kita jangan melihat terlalu jauh, kita gue saja ya, seolah-olah seperti berjalan seperti biasa ya. Yang ketiga ya, yang keempat itu tadi teman-teman ya, kita selalu mengkondisikan torsi kita itu stabil dan terus berjalan mikir, akhirnya kita tidak terasa, tahu-tahu udah sampai di puncak bukit. Dan saya juga pernah beberapa kali, loh kok udah sampai ya? Saya sangka, loh mana lagi tanjakannya? Dengan keadaan begitu, teman-teman pada seneng lah ya. Udah sampai di puncak, saya tidak ngerasa gitu. Padahal di situ lumayan tanjakannya ya. Ya balik lagi lah ya. Ya untuk yang agak berat itu terus terang teman-teman ya, Bromo teman-teman ya. Kita ambil dari bawah Malang ke Bromo, begitu juga ke Dieng yang pernah saya alami ya. Dieng dari bawah juga di sekitar Semarang terus ke arah Dieng itu cukup berat teman-teman ya. Nah kalau untuk yang di Bali ya itu nggak terlalu lah Bali ya. Lombok ke Sembalun ya sedang-sedang aja lah gitu ya. Kemudian kalau yang lain-lain ya di sekitar Bogor ya lumayan ya, tanjakannya yang ada yang tinggi-tinggi juga. Oke teman-teman, saya senang sekali berbagi kepada semuanya karena topik ini ya cukup interest, saya juga cukup tertarik. Ada bahkan yang spesialis tanjakan. Saya kira dengan berbagi ini ya banyaklah teman-teman saya juga semuanya yang sudah terampil ya. Saya hanya berbagi dari sisi saya, sisi teknik, sepeda, dan mentality. Berikut fisik yang harus dipersiapkan. Jangan lupa juga keterampilan mengoper ya, dan mempertahankan torsi stabil itu sangat penting. Oke, dari Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.